Pemirsa, suasana rapat kerja antara Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon berubah haru dan penuh emosional saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Mai Esti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait kasus pemerkosaan Mei 1998. Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan, tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan, pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Apa yang terjadi pada saat itu, pemerintah Jepang menerima Suatu itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban. Korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk, saya termasuk di dalam penjelasan, karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu, soal massal itu, diksi massal. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta, sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja, Pak. Jadi intinya, memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi. Mari. Terjadi, Bu. Saya mengakui. Iya. Itu yang kemudian Bapak seolah-olah mengatakan bahwa saya mengakui. Saya dalam penjelasan saya mengakui. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Amankan. Pandai tolong diamankan. Cukup. Kita telah bicara dengan Kementerian Keuangan, pagu indikatif yang diberikan kepada semua KL. Sebelumnya, masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan "Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat" dan meneriakkan "Hentikan pemutihan sejarah". Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 Lalu Hardian Irvani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. Kejaksaan Agung menyita uang 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan berasal dari 2 terdakwa korporasi. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari 2 terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari 2 grup itu ada 12 perusahaan.
terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.335.735.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bongkar paksa rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan jalan. Sebelumnya penggeledahan rumah tersangka sempat terhambat lantaran gerbang dan pintu rumah terkunci. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting. Dengan mendatangkan seorang ahli kunci, petugas KPK membuka paksa gerbang rumah yang berlokasi di Komplek Elit Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Tidak lama setelah petugas KPK masuk ke dalam rumah, pagar rumah langsung ditutup dan penjagaan diperketat. Sebelumnya proses penggeledahan sempat terhenti sementara karena hingga pukul 11 siang kondisi pintu rumah terkunci. Penyidik juga sempat memeriksa sebuah paket yang tergeletak di pinggir pagar rumah untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah mereka tangani. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait barang atau dokumen apa saja yang diamankan dari rumah Topan Ginting. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kementerian Perhubungan mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan segera diterapkan. Pemerintah kembali berencana menaikkan tarif ojol sebanyak 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Bahkan rencana ini sudah memasuki tahap akhir. Rencana kenaikan tarif ojol mendapat beragam reaksi. Pengemudi panik. Para pengemudi ojol juga takut kehilangan penumpang jika wacana ini diterapkan. Sementara Kementerian Perhubungan masih mengkaji rencana tersebut. Roy Suryo siap hadir bersama tim pembela ulama dan aktivis dalam gelar perkara khusus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. iNewsroom segera kembali. Warga berhasil menangkap 3 orang pemuda anggota kelompok gangster di kawasan Jalan Kutisari, Utara, Kecamatan Tenggilis, Mojoyo, Surabaya, Jawa Timur. Ketiga anggota gangster ini ditangkap karena dalam kondisi mabuk, berbuat onar dan mengancam warga sambil mengayunkan sebilah pisau. Usai ditangkap, warga langsung menghakimi ketiga anggota gangster tersebut. Nyawa ketiga pelaku berhasil diselamatkan polisi yang datang ke lokasi kejadian. Melihat luka ketiganya yang cukup parah, polisi membawa mereka ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Jadi ketiga pemuda tersebut sedang ditemukan
sedang mengitari wilayah Kutisari tersebut dan ada yang melihat sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Kondisinya waktu itu mabuk atau seperti apa, Pak? Betul, warga yang menemukan ketiga pemuda tersebut dalam keadaan dipengaruhi mabuk. Dari tangan ketiganya polisi menyita sebilah pisau sebagai barang bukti. Dan saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tenggilis, Mejoyo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Persyaratan dinilai sudah lengkap. Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI desak DPR segera makzulkan Gibran dari kursi Wakil Presiden. Presiden Trump mengklaim Israel dan Hamas sepakati proposal gencatan senjata yang diupayakan oleh Amerika Serikat. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden kembali disuarakan. Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan, ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyatakan sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI.
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak terkait untuk tidak diam dan segera merespon surat pemakzulan Gibran yang dianggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Selain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, sebelumnya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak, belum ada komunikasi antar pimpinan gitu? Belum. Para purnawirawan mengajukan surat pemakzulan kepada MPR, DPR, dan DPD agar segera mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.